semuanya diberkati Tuhan. Amin. Tes. Kita akan tundukkan kepala, mari kita renungkan 1, 2, 3. saat teduh kita hari ini. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Kita akan pujikan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita akan bertepuk tangan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadap langit dan bumi, puji Tuhan. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu Saudara? Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Senyumnya mana Bapak Ibu Saudara? Tepuk tangan yang lebih semangat lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Tepuk tangan ya Bapak. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi, haleluya, amin. 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 Puji nama Tuhan. Kita akan tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan atas kasih Tuhan untuk setiap kami yang hadir di sini. Biarlah tangan kuasa-Mu akan memberikan pengertian bagi kami untuk tetap berfokus kepada Engkau sebagai Allah satu-satunya bagi kami. Sertai kebaktian kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Kita akan pujikan lagi, pujilah Yesus yang mulia, karena di sini ada 4 bait, kita sama-sama menyanyikannya. Yang pertama kita akan nyanyikan bersama-sama, di bait yang kedua di sebelah kiri saya, bait yang ketiga
di kanan saya. Dan bait yang keempat kita nyanyikan bersama-sama. Baik ya Bapak Ibu Saudara, kita akan pujikan Pujilah Yesus yang mulia. Pujilah Yesus yang mulia, berkuasa namanya, berkuasa namanya, sujudlah malaikat surga nobatkan. Yesus, Yesus, Raja nobatkan rajamu. Sebelah kiri saya. Bangsa kudus miliknya, tebusan darahnya, tebusan darahnya, anugerah Allah, pujilah nobatkan. Yesus, Yesus, Raja nobatkan Sebelah kanan saya. segala bangsa di dunia, setiap makhluknya, setiap makhluknya, gemakan puji rasanya nobatkan. Yesus, Yesus, Raja nobatkan Bersama-sama. dengan umatnya di surga. Kita sembah Dia, kita sembah Dia, haturkan syukur padanya, nobatkan. Yesus, Yesus, Raja nobatkan rajamu. Amin, puji Tuhan. Di sekolah minggu kami tadi, kami ada ayat hafalan. Mungkin teman-teman yang tadi ikut sekolah minggu di tempat Mbak Evi tadi ngajar, ada angkat tangan coba. Ya, masih ingat ayat hafalan kita tadi? Masih? Bisa bacakan buat kita semua teman-teman yang tadi ikut sekolah minggu? Bisa ya? Di belakang ada kakak Jessi, kakak Angel dan juga kak Fiel untuk sama-sama belajar firman Tuhan tadi ayat hafalannya apa. Oke, 1, 2, 3 teman-teman. Amin. Dikasih nilai berapa Bapak Ibu Saudara? 100 ya? Nah, bisa tepuk tangannya buat teman-teman. Berarti sama-sama belajar firman Tuhan karena tadi sama-sama kita belajar bagaimana Tuhan Allah memberikan hati yang baik lewat Boaz supaya Ruth dan Naomi bisa mendapat berkat dari Tuhan. Amin. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat pertama sampai ke-8. Kita akan bacakan bersama-sama ya Bapak Ibu untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan bangkit berdiri. Satu Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai 8. 1, 2, 3.
Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pulang. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Nanti kita akan mendapatkan penjelasan dari firman Tuhan ini yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea. Sebelum kita akan mengangkat doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Diakon Wardoyo, kita akan pujikan bahwa kita mempunyai Allah dan Tuhan yang besar lebih dari apapun. Jadi kita tak boleh takut ya Bapak Ibu, karena kita mempunyai yang lebih besar dari segalanya, Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku
akan pernah menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam segenap hati kita bahwa kita punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Baik, mari kita bersama-sama bersyafaat untuk memanjatkan doa-doa kita. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, atas dan binan Tuhan, atas campur tangan Tuhan, khususnya sepanjang minggu yang lalu. Dan pada hari ini Tuhan telah kembali kumpulkan kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, untuk bersama-sama mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sebelum hamba-Mu menyampaikan permohonan-permohonan doa secara khusus pada pagi hari ini, sucikanlah Tuhan hati kami dan berilah kami Tuhan untuk menyampaikan harapan dan kerinduan kami, khususnya bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami tak henti-hentinya berdoa Tuhan untuk saudara kami, Bapak Sunario Tuhan, agar Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan juga apa yang menjadi kerinduan bagi Pak Sunario dan juga bagi keluarga besarnya, Tuhan akan campur tangan. Demikian pula kami juga ingat akan Ibu Susila yang pada saat ini juga sedang dalam keadaan sakit. Mohon kuasa dan campur tangan Tuhan, agar Tuhan akan berikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan akan sempurnakan tiap obat, perawat, dokter yang menolongnya, sehingga apa yang menjadi kerinduannya boleh Tuhan kabulkan.
Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga ingat akan kakak daripada Pak Riko yang pada saat ini sedang dirawat di rumah sakit Santosa Kopo. Kiranya juga Tuhan akan berikan kekuatan dan kesembuhan serta sempurnakan setiap obat dokter perawat yang menolongnya. Sehingga apa yang menjadi kerinduannya dan juga kerinduan keluarga besarnya Tuhan akan kabulkan. Kami terbatas, kami hanya berharap sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga ingat terus akan anak-anak kami, adik-adik kami, saudara-saudara kami yang tergabung di dalam PKRB maupun PKMB Tuhan. Pimpinlah mereka semua Tuhan, baik dalam pendidikannya, baik dalam pekerjaannya, baik dalam masa depannya, maupun pasangan hidupnya. Tuhan akan campur tangan, sehingga apa yang mereka rindukan, apa yang mereka dambakan, Tuhan akan berkenan mengabulkan sesuai dengan rencanamu. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, senior-senior kami, yang pada saat ini sudah memasuki usia yang indah. Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan di dalam masa usia yang indah ini. Sehingga walaupun keadaan fisiknya makin menurun, tetapi semangat untuk melayani Tuhan terus Tuhan kembangkan dan Tuhan berikan kekuatan. Karena kami yakin dan percaya apa yang kami lakukan adalah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk secara khusus rencana Persekutuan Nasional Wanita Baptis Indonesia yang akan diselenggarakan dalam bulan September nanti. Kiranya apa yang menjadi keperluan, baik dana yang diperlukan dan juga peserta, Tuhan akan gerakkan mereka sehingga mereka boleh bersekutu bersama-sama, boleh memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama, boleh mendengarkan dan menerima kebenaran Tuhan bersama-sama. Kami berdoa juga untuk para pembicara, kiranya juga Tuhan akan persiapkan dengan baik sehingga apa yang disampaikan nanti boleh menjadi berkat bagi seluruhnya, khususnya bagi persekutuan kaum wanita itu. Tuhan, pada saat ini kami juga intinya berdoa untuk Yayasan Baptis Indonesia dan juga lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Kiranya juga Tuhan senantiasa memberikan pimpinan kepada lembaga-lembaga ini, khususnya bagi para pemimpin lembaga-lembaga ini, sehingga boleh selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia dan juga rumah sakit yang ada di bawahnya. Juga Tuhan akan campur tangan sehingga semuanya berjalan karenanya untuk kemuliaan Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia di dalam persiapan menjelang musyawarah besar tahun depan. Kiranya pengurus-pengurusnya akan ditetapkan dan dilantik pada saat itu, boleh membuat program untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa demi kemuliaan Tuhan. Akhirnya kami berdoa untuk pemerintah dan negara kami yang kami cintai ini. Banyak permasalahan Tuhan yang sedang terjadi di dalam negara kami. Kiranya Tuhan akan campur tangan, sehingga berikan hikmat secara khusus bagi para pemimpin negara kami ini, sehingga boleh berlandasan memimpin berdasarkan takut akan Tuhan. Kiranya apa yang menjadi kerinduan kami, khususnya juga kota Bandung dan kota Cimahi, di mana kami tinggal, Tuhan juga senantiasa menjauhkan dari hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Sehingga kota Bandung dan kota Cimahi di mana kami tinggal boleh dalam keadaan kondusif. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan akhirnya ampuni kekurangan dan kelemahan kami. Karena semua ucapan syukur dan permohonan ini hanya kami naikkan melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya.
Amin. Terima kasih Bapak Diakon Wardoyo yang telah menyampaikan doa syafaat kita. Pujian sekarang kita akan nyanyikan Ajaib Kau Tuhan. Kalau misalnya kita lihat yang ajaib, tentunya kita begitu antusias. Ya Pak ya, ya Bu ya? Betul. Oke. Mana antusiasnya? Ajaib Engkau Tuhan? Amin ya. Kita akan katakan amin. Ajaib Kau Tuhan? Amin. Nah, kita akan bangkit berdiri bahwa kita mempunyai Tuhan yang begitu ajaib. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak termanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, satu dua. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Maha berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kebesaranmu dan tak teranding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap-siap, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Maha berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Ayah berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Puji Tuhan. Silakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan untuk Tuhan. Dan pada saat ini saya meminta kepada keluarga Bapak Susanto untuk membantu kita dalam persembahan dan perpuluhan. Bu Eni untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, di mana kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti bagi kami. Pemeliharaan Tuhan selalu ada bagi kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan kami boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan boleh persekutukan kami untuk kami memuji nama Tuhan. Untuk kami merasakan bagaimana Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kami.
saat ini Bapak kami boleh mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan yang tak pernah berhenti. Dan saat ini Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami ingin persembahkan persembahan kami, perpuluhan kami kepadamu Tuhan. Di mana Tuhan sudah begitu banyak berbuat kebaikan kepada kami. Kami boleh sehat sampai saat ini, semua tidak terlepas karena kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menilik hati kami, biarlah kami boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan melalui persembahan kami, sehingga dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan melalui gerejamu ini. Kami menyerahkan Tuhan persembahan kami saat ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang sumber hidup kami serahkan doa syukur kami ini. Amin. Terima kasih buat Jesse. Sebelum kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea dengan judul Second Wind, kita akan dipersiapkan dengan persembahan pujian solo. Silakan. Shalom semuanya. Saya mau kesaksian singkat. Sebelumnya saya mengikuti kayak beasiswa gitu. Itu tuh ada 5 tes. Yang pertama tentang pelajaran, yang kedua interview, ketiga wawancara, keempat psikotes, dan kelima kesehatan. Dan setiap tesnya itu saya mempunyai ketakutan tersendiri. Yang saya paling takutin yaitu tes wawancara dan psikotes. Pas saya tes wawancara, di situ saya nangis banget, nangis ke Tuhan. Aku bilang kayak, Tuhan, kalau aku memang gak
gak apa-apa, yang penting Tuhan kayak bukakan jalan selanjutnya. Dan aku percaya kalau misalnya ini jalannya Tuhan, pasti Tuhan bukakan. Dan lumayan nunggu lama hasil tes wawancaranya, dan takut juga gitu kalau misalnya buat orang tua kecewa. Dan setelah pas saat seal hari pertama, di situ pas saya buka email, puji Tuhan saya kayak lolos wawancara. Dan setelah wawancara tuh ada psikotes, dan psikotesnya tuh buat saya makin ragu, makin takut lagi, makin kayak nangis, kayak minta tolong ke Tuhan, Tuhan tolong, aku juga masih gak percaya sama kemampuan diri aku sendiri. Tapi aku selalu kayak berserah ke Tuhan, kayak Tuhan aku percaya, Tuhan aku percaya. Aku selalu mengulang kata-kata itu selama berdoa, pasti Tuhan bukakan jalan. Dan puji Tuhan, saya keterima di salah satu universitas, dan sebelumnya juga sempat menjadi pergumulan saya karena ada ikatan dinas 5 tahun dan kemudian jauh dari keluarga. Dan itu pun keputusan saya tuh masih ada bertentangan gitu. Dan saya juga berterima kasih sama mama sama bapak yang udah mau nerima keputusan aku. Dan buat jemaat yang lain, aku berterima kasih. Aku tumbuh berkembang iman aku dalam gereja ini. Dan terima kasih untuk supportnya, terlebih juga buat kakak-kakak aku. Ya, makasih banget selalu support di rumah. Dan ya, ini hari terakhir saya di gereja. Ya, terima kasih semuanya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah.
syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Lucy, persembahan pujiannya, juga kesaksiannya yang sudah melalui proses untuk pengalaman pasti teringat seumur hidup ya. Dan awal Agustus akan pergi ya dengan tekad semangat baru ya. Rencana kuliah di UPH, Universitas Pelita Harapan di Tangerang ya. Selamat berjuang ya, yang sudah Lucy lalui proses-proses tadi menjadi modal ya, yang semakin berserah kepada Tuhan ya. Saudara, Lucy ini dapat beasiswa gitu ya. Padahal gelombang terakhir ya, gelombang 7 ya. Iya. Dari gelombang 7 itu kemungkinannya kecil, tapi proses-proses tadi ia lalui ya. Waktu pertama kali datang ke saya, Pak, saya mau masuk UPH, tapi gereja harus memberi rekomendasi ya, pelayanan apa saja yang sudah dilakukan Lucy ya. Saya mencatat ya singer, ya belajar ya, mulmed, pelayanan media gitu ya. Nah 2 minggu ini karena dia mau ambil jurusan pendidikan, saya mendorong yuk bantu di PAUD ya, menghadapi anak-anak gimana. Dan awalnya itu membuat surprise, mana Bu Sitanggang? Iya, Pak jangan cerita dulu ke mama, ngapain? Gitu. Buat surprise. Ya Lucy ya. Ya, puji Tuhan, ya semua bisa dilalui ya. Dan saat tes terakhir kesehatan mungkin Bu Sitanggang kaget.
anak ragil mau meninggalkan 4 tahun. Gitu ya. Dan setelah itu 5 tahun ikatan dinas. Ya, teman-teman baru mentalnya harus siap gitu ya. Selama takut akan Tuhan saya yakin ya, Lucy bisa melalui rintangan-rintangan itu. Itu Bapak Ibu, ya jadi tanggal 2 akan berangkat ke Tangerang ya, mulai berjuang. Tuhan berkati Lucy. Ya. Ya, firman Tuhan hari ini akan saya beri tema Second Wind. Pembaharuan energi atau semangat baru. Siapa yang mulai letih hari ini? Siapa yang mulai stres? Ya, mungkin Lucy sudah fresh ya, tapi ada tantangan baru lagi. Bagaimana bisa dilalui? Kita akan belajar dari firman Tuhan hari ini. Pembaharuan energi. Mari kita berdoa lebih dulu. Di dalam kuasa Yesus Kristus, kami mohon pertolongan, sehingga Roh Kudus-Mu memimpin pribadi lepas pribadi kami. Apa yang kami lihat dan kami dengar, kami imani Tuhan. Karena firman-Mu itu iya dan amin. Tatkala kami menyambut dengan penuh percaya, berserah kepadamu. Pakai hamba-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Di dalam kuasa Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Ya, pembaharuan energi. Ya. Seperti apa keberadaan Elia harus dipulihkan, harus diberi semangat menjalankan pelayanan atau kehidupannya lagi. Kita akan melihat keberadaan Nabi Elia. Di sini, ya. Elia dipakai Tuhan zaman pemerintahan Raja Ahab dan istrinya Isabel tahun 874 sebelum Masehi. Ya. Kerajaan Israel itu yang biru itu. Semenjak Salomo, kerajaan Israel pecah. Ada kerajaan Yehuda, itu Israel Selatan, dan utara kerajaan ibu kota Samaria. Disitulah karya Nabi Elia di kerajaan utara atau ibu kota Samaria. Zaman pemerintahan Raja Ahab, Elia harus berperang melawan nabi-nabi Baal. Sejumlah 450 nabi palsu. Nabi 450 ini peliharaan Ahab dan istrinya. Bagaimana karya politiknya tetap survive. Bagaimana pemerintahannya berjalan dengan baik dan mempertahankan dengan cara-cara seperti itu. Yaitu dia memelihara 400 nabi palsu. Melihat kejahatan Ahab dan Isabel, Allah mengutus Nabi Elia. Supaya nabi-nabi palsu atau Baal-Baal itu dihancurkan. Karena itu di 1 Raja 18 di situ Elia bertempur melawan nabi-nabi palsu. 450. Disinilah Elia menghabisi, memenggal kepalanya satu demi satu. Ditunjukkan akrobatik yang luar biasa. Bagaimana Elia menumpas pemeliharaan Ahab dan Isabel di sini. Ini sekilas keberadaan politik, sosial yang dialami Nabi Elia. Lanjut. Pembaruan energi. Mengapa Elia mengalami keputusasaan, saudara? Setelah melakukan pertempuran, seharusnya Elia bersuka cita. Di sini keadaannya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Di Alkitab ada 3 nabi yang ingin mati. Siapa?
Elia, siapa lagi? Yang berdoa ingin mati, siapa? Yunus, satu lagi siapa? Musa. Ya. Dia menghadapi tekanan masyarakat saat itu, merasa enggak sanggup. Yunus ingin mati, melihat apa yang dilihat rakyat Niniwe begitu jahat. Dia enggak sanggup menghadapi rakyat itu. Termasuk di sini Elia. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ini kan doa yang sedang mengalami apa? Stres, putus asa. Saya harap di sini enggak ada ya yang berdoa seperti ini. Padahal Elia baru peperangan dan mengalami kemenangan yang luar biasa. Seharusnya ini enggak terjadi. Tapi mengapa Elia mengalami keputusasaan yang luar biasa? Ambil nyawaku. Saya siap mati sekarang Tuhan. Saya ini enggak lebih baik dari nenek moyangku. Mari saudara, kita lihat apa penyebab Elia mengalami stres yang luar biasa ini sehingga dia ingin mati. Yang pertama, ketakutan. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Tadi dicatatkan. Setelah 400 nabi itu dibantai oleh Elia, Ahab enggak terima. Lalu Ahab langsung laporan kepada istrinya. Dan Isabel juga mempunyai ambisi politik yang luar biasa di situ. Dia enggak terima, nabinya 450 Elia bantai. Orang kedua di pemerintahnya dia mengatakan, jika besok kira-kira waktu ini, atau sekarang ya, aku tidak membuat nyawamu sama seperti salah seorang dari mereka, nabi yang dibantai Elia itu. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Bayangkan saudara, Elia yang dipakai Tuhan luar biasa, dia ada ketakutan juga luar biasa. Tatkala orang kedua di pemerintahan Raja Ahab mengancam di sini. Dah geraknya pasti terbatas. Mata-matanya sangat banyak di sini. Bagaimana menangkap Elia. Dan Elia langsung bisa dibantai seperti nabi. Jadi ketakutan saudara. Awal membuat Elia itu stres. Padahal Elia ini salah seorang nabi, tatkala dia hidup dan dia tidak dimakamkan di bumi ini, lalu terangkat ke surga, itu kan mujizat luar biasa. Dan dia pernah membuat mujizat, membangkitkan orang mati dan hidup lagi. Ada pengalaman-pengalaman supranatural yang luar biasa Elia alami. Tapi tatkala Isabel di sini mengancam, maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ini yang pertama. Yang kedua, kelelahan. Ya, bayangkan secara fisik, baru menghadapi pertempuran yang luar biasa. Tapi secara mental juga sudah diancam tadi oleh Isabel. Siapa di sini yang pernah merasa letih fisiknya, capek, lalu juga mentalnya juga merasa letih? Siapa? Pasti orang itu sedang tertekan berat. Ya. Secara mental sudah enggak berdaya, secara fisik sudah lelah. Kayak itu dikatakan sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar.
Jadi orang stres, orang tertekan, orang berdoanya, dah Tuhan ambil saja nyawaku, pasti ada proses sebelumnya itu. Ada ancaman, ada kelelahan mental, ada kelelahan fisik. Mungkin bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Mungkin pergumulannya dia terus berjuang. Di sini saudara, kelelahan mental dan fisik itu yang realita yang Elia hadapi. Yang ketiga, ini kekecewaan. Ya, kekecewaan itu membuat orang stres loh ya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan ini. Putus asa tadi. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Keturunan-keturunan Elia nenek moyangnya itu jahatnya luar biasa kepada Allah. Lihat, sebelum menerima 10 hukum, bagaimana orang Israel itu. Dia enggak punya arah, enggak punya tujuan. Tuhan menurunkan 10 hukum, justru dia apa? Menyembah patung lembu emas. Sampai Musa marah luar biasa. Saat di padang gurun kekurangan air, dia protes kepada Musa. Dia mengutuki Musa. Bahkan menuduh Musa apa? Engkau membawa ke padang gurun ini untuk kami mati. Lebih baik kami mati di Mesir, tapi di depan makanan banyak. Jadi Elia menyamakan dirinya seperti nenek moyangnya, enggak lebih baik. Di sini, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ada kekecewaan, dirinya membandingkan dengan nenek moyangnya. Sejahat itu, aku pasti bisa sejahat itu. Di sini saudara, 3 hal tadi yang menyebabkan Elia ada tekanan, ada stres yang luar biasa. Lanjut. Ini, ketakutan, kelelahan, kekecewaan bertumpuk. Membuat hidup Elia berat dan akhirnya berkata, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Semoga jemaat di sini, semua yang ada di sini, enggak ada yang berdoa seperti ini. Meskipun Elia sangat berat tekanannya dan keputusasaannya luar biasa. Tidak ada yang mengalami keputusasaan di sini. Alkitab membeberkan sehebat Elia, membuat mujizat. Ya, orang mati bisa dibangkitkan. Bahkan ending kehidupannya dia terangkat ke surga. Pernah mengalami ketakutan yang luar biasa, mengalami kelelahan yang luar biasa, dan kekecewaan yang luar biasa. Banyak orang kecewa. Ternyata bayangan pernikahan tidak sesuai ekspektasi. Suami yang diharapkan mencukupi ternyata apa? Dia menggerogoti. Kan tuh kalau mau menikah itu ya ada lamaran dan keluarga saling kenal. Kita tidak dibohongi oleh calon kita. Dengan saling kenal itu apa? Oh jelas keluarganya. Oh jelas keturunannya. Jelas posisinya. Apalagi di era medsos di sini. Cari jodoh lewat Facebook. Itu ponakan saya itu ya. Wah, dulu dipuji-puji, sekarang setelah kenalnya lewat mana? Facebook. Belum ada setahun cerai. Ya. Ya saya kaget, padahal belum resmi. Sudah posting itu bangga pacarnya. Ya. Saya nggak tahu di situ.
Malah istri tanya, ya apa? Ini Agung kok punya postingan gini, memangnya sudah cerai dengan istrinya? Saya kaget. Hati-hati sekarang. Orang tua nggak tahu, keluarga nggak tahu, tapi postingan dunia luar sudah banyak yang tahu. Ya, artinya ngibuli orang tuanya, hati-hati. Ya. Sehingga apa? Aibnya dia pamerkan. Ya. Kemarin waktu pulang kami tanya kok seperti itu. Ya. Orang tuamu nggak tahu kok kamu seperti itu. Ya. Di sini saudara, ketakutan, kelelahan, kekecewaan. Sudah capek mentalnya, sudah capek fisiknya. Sudah diingatkan nggak mau berubah. Itulah yang pernah dialami Elia. Bagaimana Elia bisa mengalami pemulihan? Mari kita lihat. Ya. Second wind. Pembaharuan energi atau semangat yang baru. Bagaimana Elia mengalami pemulihan? Roh, ya, barisan. Mari kita lihat roh ini apa sehingga Elia mengalami pemulihan. Yang pertama, rest, bukan resti ya. Ya, tambah i resti ya, C ya. Ya, roh. Yang pertama rest. Lihat di situ. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ya. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, 2 kali ya. Makanlah, sebab kalau tidak perjalanan nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu berjalan 40 hari 40 malam, lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi untuk memulihkan rasa ketakutan, kekecewaan, keletihan tadi apa? Istirahat. Tadi apa Bang Rahman? Tanah aja perlu istirahat. Tadi sekolah minggu ya. Bagaimana kita melestarikan lingkungan di sini? Bagaimana Alkitab menyatakan? Ya. Hari ke-7 tanah itu harus istirahat. Tahun ke-7 tanah itu harus istirahat. Tanah aja istirahat. Sirkulasi udaranya dan kesuburannya, kualitas tanahnya baik lagi. Tanah aja harus istirahat loh Bapak Ibu. Ya, tadi saya katakan petani saja, ya, setelah panen nunggu dulu 2 bulan. Bagaimana tanah itu subur lagi. Diistirahatkan. Apalagi manusia. Apalagi sedang mengalami keletihan, kecapekan. Letih secara mental. Ya. Letih secara fisik. Seperti Elia di sini. Istirahat. Bayangkan sampai 2 kali di situ. Bangunlah, makanlah. Ya. Setelah bangun, makan. Dan Tuhan melalui malaikatnya menyediakan di situ. Roti di situ dan minum di situ. Elia tidur lagi. Katakan bangunlah, makanlah, perjalananmu masih jauh. Tanggung jawabmu masih jauh. Di sini saudara, istirahat itu perlu. Healing itu perlu. Ya, meskipun di sekitar Cimahi ya Bu Dame ya. Meskipun kemarin ke Malaysia, ke Thailand, ke Singapura, healing, bagian healing. Enggak apa-apa. Ya,
untuk kita refresh. Ya. Kekuatan kita dipulihkan. Mungkin yang sakit pernah di rumah sakit seminggu itu istirahat, disuruh istirahat. Elia juga gitu, keletihan secara mental, ketakutan yang luar biasa, perlu istirahat. Dan ahlinya lebih tahu. Bu Sis ya, minggu yang lalu setelah ke gereja dicek ya, ahlinya yang tahu. Setelah itu dicek lagi, istirahat. Ya Bu Sis ya. Juga Pak Sis dulu ya, istirahat. Dengan istirahat itu lalu kita introspeksi. Oh makan saya, istirahat saya, olahraga saya, kan seperti itu. Perlu di-manage dengan baik. Allah menyuruh Nabi Elia beristirahat, mengalami tekanan di situ. Allah tahu kemampuan Elia. Dia dipakai Allah secara luar biasa, tapi dia juga perlu istirahat, letih manusia biasa. Pernah mengalami tekanan dan stres yang luar biasa. Ini R. Sekarang O, apa di sini? Open. Ya, perlu terbuka. Kalau orang yang sedang stres, dipendem makin stres. Lihat di sini. Jawabnya, Elia menjawab ya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia di sini terbuka, apa Allah enggak tahu? Pasti mengerti. Kok Allah tanya Pak, padahal Allah tahu, di sinilah. Alkitab jelaskan, antropomis. Allah digambarkan keberadaan seperti manusia. Waktu Adam jatuh dalam dosa, Allah tanya apa yang kamu lakukan Adam? Emangnya Allah enggak tahu? Padahal sudah Tuhan ingatkan jangan sekali-kali makan buah ini. Maka kamu akan mengetahui dosa itu. Allah pasti tahu. Setelah makan apa yang terjadi? Allah diam, Allah menghampiri. Apa yang engkau lakukan Adam? Saya makan ini disuruh istri, disuruh Hawa. Lalu Tuhan berkata pada, apa yang kau lakukan Hawa? Ya saya makan ini dan saya dibujuk oleh ular. Ya kan? Begitu pula Allah bertanya kepada Nabi Elia, apa yang kau lakukan di sini Elia? Engkau sudah istirahat, engkau sudah makan, engkau sudah kenyang, engkau sudah pulih kembali. Apa yang kau lakukan di sini? Dia terbuka. Saya itu seperti ini Tuhan. Saya sudah berperang. Ya, saya sudah giat. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Banyak menyembah Baal-Baal. Saya sudah berperang dan mengalahkan nabi-nabi palsu. Suruhan Ahab dan Isabel di sini. Saudara, terbuka itu perlu. Paling enggak beban kita sudah dikurangi. Banyak suami sama istri jarang terbuka. Contoh waktu saya jadi RT dulu ya, sering tuh, entah suami entah istri, Pak Osea, saya pinjam kas RT ya. Padahal sudah diumumkan, kas RT itu enggak boleh dipinjam.
Aduh Pak Ibu saya sakit Pak, saya harus ke Semarang, gimana Pak? Tapi satu Pak, jangan bilang istri saya lah di sini ya. Kalau sudah seperti ini ya, sudah itu ya. Artinya apa? Enggak ada keterbukaan sama suaminya, sama pasangannya. Kalau sudah gini gimana? Ini pasti awal yang tidak beres. Ya. Akhirnya pinjam ke yang lain juga gitu. Pinjam ke yang lain juga gitu. Kan numpuk. Suaminya tanah gajiku kan sudah kasih-kasihkan. Kemana? Oh untuk ini. Ternyata untuk nutup lubang ini, untuk nutup lubang itu. Gak terbuka saudara. Kalau anak-anak kita juga sedang berdekatan dengan orang yang gak seiman, kita harus terbuka. Anak-anak diajak terbuka. Hei para orang tua, bapak ibu, anak-anak diajak terbuka. Ya, kalau ada PBI, WBI, sharing paling enggak mendoakan. Sehingga anak kita enggak terlampau jauh. Kalau sudah jauh, baru apa? Cerita. Itu kalau bisul mau meletus. Ya, bisul mau meletus baru dipencet. Tapi awalnya tidak ditangani lebih dulu. Ini keterbukaan penting Bapak Ibu. Ya. Paling enggak mendoakan. Sehingga beban itu berkurang. Ini bukan Tuhan pura-pura enggak tahu, Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin Elia terbuka, tapi Elia menyatakan semuanya ini. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Bayangkan, bukan untuk dirinya sendiri, bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel seperti ini Tuhan. Sudah disampaikan tuh. Hei Bapak Ibu, anak-anak, kalau ada beban cerita ke orang tuanya. Orang tua kami kolot Pak, pasti menghakimi, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Hei orang tua juga bijak. Apalagi anak-anak sekarang. Ya, kalau anak sekarang ini belajar, ini HP, ini musik, sudah. Gayanya memang seperti itu. Zaman kita belajar udah di kamar. Radio mati, TV harus mati. Kan seperti itu ya Pak Sis ya. Zaman anak sekarang enggak. Belajar sambil chattingan sini. Sudah gayanya. Kalau orang tua enggak peka, enggak ngerti itu sering ribut. Ya, akhirnya kesimpulan anak enggak nurut. Jengkel akhirnya. Tensinya naik ya Bu Dame ya. Kalau sudah tensinya naik, masaknya ibunya kuasin lagi. Lah di sini, ya, kalau enggak saling peka. Cenderung orang tua menghakimi anak. Padahal gaya anak sekarang belajarnya seperti itu. Sekarang anak pandai. Boleh buka HP Sabtu dan Minggu. Kalau Sabtu Minggu itu hari santai. Masa enggak boleh HP? Gimana sih orang tua? Apalagi HP untuk urusan sekolah itu sangat-sangat dibutuhkan. Ya, di sini kepekaan, keterbukaan penting. Mana yang harus saya ceritakan kepada anak, mana yang perlu diseleksi. Kita cerita itu bukan membuka aib Bapak Ibu. Kita saling mendoakan. Mana cerita ini yang ditunda, kayak Lucy itu. Pak jangan cerita ke ibu dulu,
Siap Lucy. Mungkin mamanya belum siap mentalnya ya Bu Sitanggang ya. Siap. Ya, ada keraguan seperti itu, pergumulan seperti itu. Siap. Setelah itu plong dah Lucy. Ya. Setelah itu plong. Di sini saudara keterbukaan. Ya. Mana yang perlu kita ceritakan hari ini, mana yang perlu kita ceritakan esok. Ya. Kalau langsung kita cerita, siap enggak situasi dan kondisinya, itu perlu bijak. Yesus saja berkata apa pada muridnya? Jangan cerita-cerita. Ya dah, setelah membuat mujizat, jangan cerita-cerita. Waktuku belum pas. Setelah membuat mujizat, jangan cerita-cerita, waktuku belum pas. Menunggu waktunya pas. Jadi di sini yang pertama tadi istirahat. Yang kedua, yuk terbuka. Yang terakhir, harus mau menunggu. Ya. Harus mau menunggu. Perhatikan di sini, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Setelah Elia rasa lelah letihnya pulih dan mau terbuka pada Tuhan, Tuhan berfirman. Tuhan memberi job baru, tugas baru. Ya. Ini Elia juga diajar sabar untuk menunggu tugas yang pas, waktu yang pas kepada Elia. Tugasnya apa di situ? Ya, mengurapi cucu Nimsi. Ya, harus keurapi dan mengurapi Elisa yang meneruskan pelayanan Nabi Elia. Menunggu, di sini dibutuhkan waktu dan kesabaran. Ya, banyak orang yang enggak sabar menunggu waktu Tuhan. Elia di sini harus mau menunggu. Ya, karena Tuhan hadir dan Tuhan berfirman. Ya, Tuhan menyatakan saat api di Gunung Hamat. Saat badai datang tapi angin sepoi-sepoi menghampiri Nabi Elia dan Tuhan berfirman. Ada tugas baru, ada semangat yang baru. Lanjut. Di sini saudara, pembaharuan energi. Ya. Elia perlu istirahat. Dan Elia terbuka kepada Tuhan. Dan Elia sabar menunggu kapan Tuhan menyuruh, kapan Tuhan memerintah. Dan disitulah ada tugas yang baru, membuat Elia semangat lagi. Tuhan melibatkan di sini. Tuhan tidak menutup panggilan, pelayanan ke depan Elia, tapi meneruskan tugas-tugasnya tersebut. Karena itu ada firman Bapak Ibu, sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mari Bapak Ibu, kita imani firman Tuhan di sini. Dengan bertobat, diam, diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini yang sudah dialami oleh Nabi Elia. Dia istirahat, dia terbuka, dia menunggu waktu Tuhan. Karena itu ada pembaharuan energi dan Tuhan memakai Elia kembali. Mari Bapak Ibu, saat ini yang sedang letih, lesu, ya,
mungkin sedang mengalami keputusasaan, lihat. Tatkala kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan sedang berkarya. Sehingga kita pulih lagi, semangat lagi, dibaharui lagi energi kita. Karena ada Tuhan yang menyertai. Amin. Mari kita berdoa. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk kita berdiam diri, tenang, dan berserah kepada Tuhan. Disitulah ada kekuatan. Mungkin hari ini orang tua, saudara tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu Saudara pergumulkan. Tuhan tahu. Mari kita datang dan percaya kepadanya. Yesus tahu. Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara terbuka kepada Tuhan. Kalau Tuhan menjawab, Tuhan memberikan tugas sesuai waktunya. Tuhan ingin kita lebih sabar, lebih berserah kepadanya. Silakan jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk saat teduh sejenak, merenungkan firman Tuhan di sini. Mungkin ada beban-beban berat dalam pekan ini. Mungkin ada tantangan yang sulit. Lihat kuasa Tuhan Bapak Ibu. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Karena disitulah kita akan dipulihkan, kita akan dikuatkan. Sehingga kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Seperti pujian tadi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Mari iman kita bersepakat percaya kuasanya. Kuterima sekarang kemenangan darimu Tuhan. Mari kita berdoa. Ini Tuhan gerejamu, ini Tuhan jemaatmu. Kami semua merendahkan diri hati kami di hadapan Engkau. Mohon belas kuasamu, jaman kuasamu Tuhan. Mungkin ada sebagian kami yang mengalami keletihan, kekecewaan, ketakutan untuk hari esok anak-anak kami, cucu kami. Biarlah kami berserah kepada Engkau Tuhan. Kami belajar kepadamu. Karena di dalam Engkau Yesus ada penyertaan, kekuatan, dan ada jawaban. Sehingga membuat kami terus terpaut berserah kepadamu. Kuatkan Tuhan setiap orang tua. Berikan hikmat, berkat di dalam kehidupan, dalam keluarganya. Berkati Tuhan kaum muda, kaum remaja, dalam cita-citanya, harapannya, pekerjaannya, bahkan teman hidupnya. Kami belajar mengandalkan Engkau, dan Tuhan akan menopang. Bapa yang makasih. Biarlah firman-Mu kami imani Tuhan. Sehingga dalam hidup kami, keluarga kami ada pembaruan, ada semangat. Bukan karena kekuatan kami, kehebatan kami. Tapi ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus yang selalu menopang kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mohon jamahan-Mu. Kami mohon lawatan-Mu. Haleluya. Amin.
Iya. Mohon kesabarannya Bapak Ibu ya, untuk melihat beberapa pengumuman yang menjadi perhatian kita. Mengundang persekutuan doa besok Rabu jam 7 sampai jam 8 via Google Meet. Firman Tuhan akan disampaikan Saudara Rahman. Siap Mas ya? Ya. Ya, biar kaum muda semuanya terlibat pelayanan. Ya. Siap-siap Mbak Priska, Ketua Sekolah Minggu, ya. Ambil bagian pelayanan firman, jam doa. Kaum muda ya menjadi MC ya di persekutuan doa ya. Itu pengalaman ya. Membuat kita tidak belajar, tadi sudah dikatakan Mahraman, pengalaman di depan orang ya. Pengalaman belajar firman Tuhan juga sangat menolong kita. Lanjut, petugas ibadah Minggu 3 Agustus bisa dilihat ya, sehingga semuanya siap untuk melayani Tuhan minggu depan. Lanjut, selamat ulang tahun 27 Juli adik Justin Haril. Justin, mana? Bu? Tuhan berkati, God bless you, Justin. Iya, sudah kelas 3 ya. Oke. 27 Juli, Ibu Umi Supriyati. Ulang tahun Bu Sis ya, ke-71 ya. Kemarin sudah dirayakan di persekutuan PBI, BBI dan Tiup Lilin. Ya, semakin sehat, kuat Bu ya di dalam Tuhan ya. Tuh. 29 Juli Bapak Timbul Sidaputar. Selamat ulang tahun Pak Timbul, Tuhan berkati keluarga, pekerjaan, dan segala pengharapannya. Ada lagi? 31 Juli ya, adik Keila Sia Lona. Ada di sini? Keila? Mana Keila? Oh, masih ngebor Pak Martin. Wah, 3 minggu ngebor, 2 minggu ya. Ya, salam ya Kevin ya. Tuhan berkati ya. Ya, juga minggu ini kita masuki bulan Agustus ya, yaitu tanggal 1 Agustus Diakon Edi Hermanto ya. Dia enggak hadir 3 bulan, 4 bulan ini dia di Kanada. Ya, mungkin akhir tahun pulangnya ya. Itu ada lagi yang ulang tahun minggu ini yang belum tertulis? Enggak ada ya. Yang terakhir dari PKMB, nanti sore, ini pasti ya, dan pasti ya. Futsal. Ya. Bukan diundur lagi ya. Harusnya Sabtu kemarin karena ada gubernur datang ke Teknopark. Sehingga lapangan dan sekitarnya itu dikondisikan. Sehingga futsal diundur. Ya. Hari ini. Seharusnya minggu tadi kami bilang kami tidak bisa. Lalu gimana Pak? Kalau usul sore, akhirnya sore, oke ya. Jam 3 sudah di Teknopark ya. Gerin dan kawan-kawan Ano ya. Cok, ya, Maraman, ya, Darman ya. Dan teman-teman yang lain ya. Hei pemuda, sporter nanti. Lawan mana? SMP 9 untuk perempat final. Ya, lawan semifinal mungkin PT Pabrik Mana dan Teknopark. Jadi kita langsung perempat final. Ya, di situ. Ada lagi tambahan dari sekolah minggu, Mbak? Ada tambahan pengumuman? Ya, tanggal 17 Agustus, tahun ini 17 Agustus, hari ulang tahun RI ke-80, pas minggu, sekolah minggu ada lomba. Ya, dari kelas Indria sampai dewasa. Ya, kita diajak Butram juga bersama-sama. Catat nggih? Bapak Ibu nggih? Ya.
Pasti ini di kampung, di komplek, Bapak Ibu juga ada lomba. Ya, mana Pak yang dipilih? Ya, karena pas 17-an itu hari Minggu. Ya, semua yang sekolah Minggu ya, semua yang sekolah Minggu ya, silakan. Ya, ini info awal. Seperti itu. Itu aja, tambahnya ada lagi? Ya, ada yang pertama kali hadir dalam ibadah ini, dipersilakan. Itu depan Budame itu. Depan Budame. Silakan berdiri. Sama samping Darman itu, silakan berdiri. Diperkenalkan. Siapa? Ya silakan. Berdiri Mas. Siapa namanya? Oh gitu ya, makasih Mas ya. Jadi adiknya Darman, kakaknya atau adiknya? Wah adiknya ya. Ya, dan mbaknya sudah pernah ya ke sini ya, terima kasih ya. Tuhan berkati Mas. Ya. Ada lagi yang baru pertama kali? Ya, kalau tidak ada, mari kita tutup dalam doa berkat untuk ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Di dalam kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kami puja dan kami sembah. Kami mohon berkat-Mu turun bagi kami. Semua anak-anak yang sudah menyembah, memuji Engkau, boleh Engkau berkati dengan damai dari surga, sejahtera menyertai kami hari ini, esok, sampai Maranatha. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Tuhanku. Amin. Silakan duduk kembali saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.